Beberapa orang memaki dari luar saat mobil Rere baru saja terlepas kendali. Hampir saja menabrak dua pengendara motor yang berada di dekat mobilnya. Untung saja, Rere cepat sadar, lalu kembali fokus ke jalan. Dengan perasaan yang berkecamuk, Rere mencoba untuk fokus, karena jika ia semakin larut dengan perasaannya, maka bisa membahayakan keselamatannya sendiri. Yang jelas, Rere mencoba ikhlas setelah berpisah dengan Eka. Bahkan, 2 hari ini ia mencoba menghubungi nomor Eka yang baru, namun tak aktif hingga saat ini. Ya, menurut Rere, pria itu pastinya telah mengganti nomornya, dan Rere tak akan bisa lagi menghubunginya. Rere mulai ikhlas dengan semuanya. Biarkanlah Eka hidup, meski singkat, namun cukup berkesan bagi diri Rere dan tak akan pernah terlupa selamanya. Andai saja, ya, penyesalan tak akan pernah datang di depan. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya. Saat pikirannya sedang terganggu oleh sosok Eka, tiba-tiba ponselnya berdering. Rere melihat layar ponselnya. Ternyata sang ayah yang menelpon. "Halo ya, Re, kamu di mana?" tanya sang ayah. "Lagi di jalan ya. Mau pulang ke rumah bentaran." "Kenapa gitu ya?" tanya Rere balik. "Kebetulan kan ayah lagi meeting di kantor pusat nih, bareng Pak Wira dan Pak Arkarna. Boleh minta tolong gak nih?" tanya ayahnya lagi. "Iya boleh ya, apa tuh?" "Kamu boleh kembali ke kantor dulu gak? Cek di ruangan ayah. Beberapa lembar laporan, ayah lupa bawa pagi tadi kayaknya. Kalau kamu udah di ruangan ayah, kamu fotoin aja tuh laporan-laporan, biar ayah bisa jawab kalau ada pertanyaan yang menyangkut laporan itu dari Pak Wira atau Pak Arkarna." "Thanks ya sayang, you're welcome ya." Setelah menutup telepon, Rere memutar balik mobilnya, kembali ke kantornya. Padahal yang awalnya ia ingin pulang ke rumah untuk menenangkan pikirannya beberapa saat. Kemudian, ia berniat ingin menelpon ayahnya untuk meminta izin pulang cepat hari ini. Kembali ke ruang meeting, kini giliran para BOD mempresentasikan masing-masing materinya di depan para CEO dan memperhatikan para BOD yang menjadi presentator kali ini bergantian satu persatu maju ke depan. Hingga tak terasa telah lewat sejam lamanya. Dan kini giliran Pak Hendrik, BOD ketiga yang mempresentasikan materinya. Sekarang, Pak Hendrik menoleh ke satu arah, yaitu Pak Senjaya, yang kebetulan membahas segmen bisnis yang sama dengan yang dijalankan oleh Senjaya Group. Sebuah pesan WA masuk di ponselnya, membuat Pak Senjaya menghela nafas. Bersyukur, sang putri tercintanya mencari laporan Pak Senjaya yang tertinggal di ruangan. Maka pertanyaan pun telah terlontar dari mulut Pak Hendrik. Bertanya ke Pak Senjaya banyak hal. Pak Senjaya menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan mudahnya, sambil melihat layar laptopnya. Hingga 15 menit lamanya, meeting pun dilanjutkan dengan materi lain. Ponsel Pak Wira berdering, maka ia tak masalah jika menjawab telepon tersebut. Apalagi datangnya. "Siapa ya?" tanya Eka yang akhirnya bersuara. Masih saja menelponnya. "Entahlah, jawab aja ya. Siapa tahu penting." "Ya sudah." Pak Wira sesaat menoleh dan membalas senyuman sang putra. "Maaf bapak-bapak, ada telepon masuk dari nomor darurat. Dari nomor dinas pemerintah. Meeting kita hold dulu ya." Semua orang mendengar langsung merinding. Ada apa sebenarnya? Semua orang langsung ribut dan bertanya-tanya dalam hati. Eka pun berdiri, lalu mengambil segelas air yang berada di atas meja tempat Pak Wira menjawab telepon itu. "Pak Senjaya?"
Ya, beliau sedang meeting dengan kami. What? Pak Wira terkejut, membuat semua yang ada dalam ruangan ikut terkejut dan menantikan informasi penting tersebut. Baik, kami akan ke sana sekarang. Pak Wira menutup telepon, menenangkan perasaannya sejenak, lalu memandang ke satu arah. Semua orang memandang Pak Wira sesaat. Semua berinding dibuatnya. Begitu juga dengan Eka yang tiba-tiba merasa tak enak dalam hatinya. Sepertinya sesuatu telah terjadi, pikir Eka saat ini. Semua menatap satu sosok, yaitu Pak Senjaya. Ada apa Pak Wira? Tanya Pak Senjaya. Pak Wira menarik nafasnya dalam-dalam sesaat, lalu mulai bercerita. Meeting kita hentikan sekarang, Pak Senjaya. Jantung semua orang yang berada di dalam ruangan berdetak kencang dan juga berharap-harap cemas dengan apa yang telah terjadi. Lalu Pak Wira melanjutkan ucapannya setelah berhasil menenangkan pikirannya sesaat. Kenapa Pak? Apa yang terjadi sebenarnya? Iya Pak, kantor Senjaya kebakaran dan menurut informasi dari Dinas Kebakaran saat ini, pihak mereka sedang berusaha memadamkan api. Gelas di tangan Eka terjatuh. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.